Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Zulfa Azijah selaku dosen pengajar praktikum ekonomi regional dan perkotaan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis ketenagakerjaan dan peran pemuda bagi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Suci Sophia Akilah, M. Naufal Rajbi Halizi, Ina Rotul Hasanah, Nyoman Setiawan, dan Zikra Arkan Artullah Ali. Tanpa berlama-lama lagi, inilah presentasi dari kelompok 7. Masuk ke latar belakang yang dimana daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta merupakan ibu kota negara sekaligus menjadi kota terbesar di Indonesia. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, tercatat bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10,56 juta jiwa berdasarkan data BPS tahun 2020. Jumlah penduduk DKI Jakarta terus mengalami peningkatan bahkan dalam jangka waktu 10 tahun sejak tahun 2010. Jumlah penduduk DKI Jakarta meningkat sekitar 954.000 jiwa atau terjadi peningkatan sekitar 88.000 jiwa setiap tahunnya. Namun, jumlah penduduk yang tinggi ini tidak diimbangi dengan banyaknya penyerapan tenaga kerja, padahal DKI Jakarta sendiri memiliki sumber daya manusia yang melimpah yang bisa disalurkan untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Selanjutnya, tenaga kerja menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan ekonomi di suatu daerah. Indikator daerah yang dianggap berhasil dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan produk domestik regional bruto atau PDRB. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda DKI Jakarta telah menyebabkan permasalahan di berbagai sektor, salah satunya yaitu di sektor ketenaga kerjaan. Beberapa permasalahan ketenaga kerjaan di DKI Jakarta antara lain rendahnya kualitas pekerja, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah kesempatan kerja, persebaran pekerja yang tidak merata, ketidaksesuaian pekerjaan dengan bidang ilmu yang didalami, minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas pekerja yang akan berpengaruh terhadap tingkat produksi barang maupun jasa, serta meningkatnya pengangguran. Nah, adapun rumusan masalah yang telah kelompok kami sepakati, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dan yang ketiga, ada bagaimana peran pemuda bagi pembangunan di DKI Jakarta. Adapun tujuan dari penelitian yang telah kami rancang yaitu yang pertama, menganalisis tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta. Yang kedua, ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dan yang ketiga, ada menganalisis peran pemuda bagi pembangunan di DKI Jakarta. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, tingkat kesempatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat kesempatan kerja adalah peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau untuk dapat bekerja. Yang kedua, angkatan kerja. Menurut Sumarsono, angkatan kerja atau labor force adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Mampu artinya mampu secara fisik, jasmani, kemampuan mental, dan secara yuridis, mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih pekerjaan, serta bersedia secara aktif ataupun pasif untuk melakukan dan mencari pekerjaan. Yang ketiga, pengangguran. Menurut Sukirno, pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan namun mereka belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Yang keempat, pengangguran terbuka. ILO mendefinisikan pengangguran terbuka sebagai seseorang yang termasuk ke dalam kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan serta sedang mencari pekerjaan. Yang kelima, investasi. Menurut Sukirno, investasi adalah pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal juga perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Yang keenam, PDRB. Menurut Badan Pusat Statistik,
Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari unit usaha dalam suatu wilayah domestik atau jumlah hasil seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Dan yang terakhir, peran pemuda dalam pembangunan. Menurut Direktorat Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pemuda memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab, dan pelaku pembangunan masa depan. Kualitas sumber daya pemuda saat ini akan mencerminkan kekuatan bangsa di masa mendatang. Hasil dan pembahasan. Kondisi tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta. Pembatasan mobilitas publik akibat pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan penjualan oleh perusahaan, sehingga banyak perusahaan memberhentikan para pekerjanya. Namun, pemerintah terus bergerak untuk menekan pengangguran. Ditinjau sejak Agustus 2020 hingga Agustus 2021, terlihat adanya pemulihan penyerapan tenaga kerja, mulai dari bertambahnya tingkat kesempatan kerja sebesar 2,45% dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,45% pula. Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Yang pertama yaitu investasi. Peningkatan investasi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi perusahaan yang ada di DKI Jakarta. Besarnya modal yang ditanamkan di perusahaan mengakibatkan penggunaan faktor produksi yang lebih besar, salah satunya yaitu faktor tenaga kerja. Yang kedua yaitu PDRB. Nilai PDRB yang meningkat menandakan bahwa jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di DKI Jakarta pun meningkat. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan faktor produksinya, salah satunya yaitu faktor tenaga kerja. Yang ketiga yaitu jumlah unit usaha. Jumlah unit usaha yang berkembang di DKI Jakarta berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan jumlah unit usaha atau lapangan usaha akan membutuhkan banyak tenaga kerja yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Salah satu upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mendorong sektor ketenaga kerjaan yaitu pembuatan program kewirausahaan terpadu yang diberi nama Jakpreneur. Jakpreneur ini dibentuk untuk memberikan wadah bagi UMKM yang diketahui memiliki andil besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga penyedia kebutuhan masyarakat dan salah satu penggerak utama perekonomian di DKI Jakarta di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, peran pemuda bagi pembangunan di DKI Jakarta. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS DKI Jakarta, jumlah angkatan kerja yang ada di DKI Jakarta sebanyak 5.157.878 orang. Kelompok umur yang memiliki jumlah penduduk bekerja paling banyak adalah kelompok umur 30-34 tahun, yaitu sebanyak 729.843 orang. Kelompok umur yang memiliki jumlah pengangguran paling banyak adalah kelompok umur 25-29 tahun, sebanyak 71.560 orang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemuda agar terus dapat meningkatkan kualitas dirinya untuk memajukan pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Pemuda harus dapat beradaptasi dan terus berinovasi seiring berjalannya revolusi industri. Dengan inovasi, maka akan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan dapat menyerap tenaga kerja. Potensi ekonomi digital Indonesia juga cukup besar. Digitalisasi akan konektivitas, pengetahuan, dan bisnis atau perdagangan dapat dimanfaatkan dalam membangun ekonomi khususnya di DKI Jakarta. Pemuda juga dapat melakukan elaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Elaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan kegiatan positif yang bermanfaat di tengah banyaknya kegiatan negatif yang terjadi. Sehingga fasilitas melalui kerjasama pemerintah pusat dan daerah bagi para pemuda sangat dibutuhkan agar pemuda di DKI Jakarta dapat bergerak untuk memajukan perekonomian, menjaga persatuan, menjaga kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Kesimpulan, pandemi COVID-19 menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta pada tahun 2020 cukup tinggi, yaitu 10,95%. Pada tahun 2021 terjadi pertambahan tingkat kesempatan kerja sebesar 2,45% dan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,45% yang menandakan pemulihan penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta diantaranya yaitu investasi, PDRB, dan jumlah unit usaha.
Kenaikan dari ketiga faktor ini memiliki hubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya investasi, PDRB dan jumlah unit usaha akan meningkatkan pula penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Saat ini, DKI Jakarta sedang menikmati bonus demografi. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa dan turut andil dalam pembangunan bangsa melalui inovasi dan ide kreatifnya, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan juga menyerap tenaga kerja. Pemuda juga berperan dalam digitalisasi ekonomi, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembangunan di DKI Jakarta. Pemuda dapat melakukan elaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peran pemuda dalam pembangunan DKI Jakarta bisa dilihat dari berbagai gerakan pemuda untuk tujuan yang beragam seperti memajukan perekonomian, mempersatukan pemuda, menjaga kesehatan masyarakat, dan lainnya. Saran bagi pemerintah. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah DKI Jakarta yang selama ini telah mengupayakan kinerja perekonomiannya diharapkan mampu lebih mendorong dan memacu lagi pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuhan di setiap sektor, sehingga harus terus bergerak untuk menekan pengangguran, yaitu dengan membuat berbagai program maupun kebijakan bagi pemuda. Pemuda harus dapat beradaptasi dan terus berinovasi seiring berjalannya revolusi industri. Selain hal tersebut, hal yang dapat dilakukan oleh generasi penerus yaitu dengan berelaborasi bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membantu melaksanakan berbagai kegiatan positif dengan pemikiran modern yang lebih kreatif dan inovatif dalam berbagai sektor pembangunan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.